I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami di My Channel Education. Perkenalkan, nama saya Siti Mariani dan partner saya Alvina Damayanti dan saya Nesya Liza April. Di sini kami akan membahas materi mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya serta alat-alat optik. Selain itu juga kami akan membahas mengenai perubahan energi. Selamat menyaksikan. Kenapa kita bisa melihat? Karena punya mata. Lah, kok gelap sih? Masih bisa lihat nggak? Enggak. Sekarang bisa lihat? Nah, baru bisa lihat. Katanya kita baru bisa lihat karena punya mata. Ayo adik-adik, kita akan pelajari materi tentang cahaya. Memang betul kita bisa melihat karena punya mata. Tapi jika tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat. Emang iya? Iyalah. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, senter, api, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk memperdalam materi tentang cahaya, ayo kita bahas sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Bukti cahaya merambat lurus terdapat pada senter dan lampu kendaraan lainnya seperti mobil, motor, kereta, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya agar orang yang melihat bisa fokus pada satu titik. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama cahaya teratur dan yang kedua cahaya baur atau biasa disebut dengan difus. Contoh dari cahaya teratur adalah pantulan bayangan kita ketika sedang bercermin. Nah, contoh yang kedua pemantulan cahaya baur adalah ketika air di dalam kolam yang terlihat dangkal dan pantulan bayangan kita yang terlihat ketika kita melihat ke air. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Misalnya pada percobaan berikut, di sini saya menyiapkan gelas yang berisi air dan senter. Kemudian, cahaya pada senter akan memantul pada gelas yang berisi air. Kita lihat. Cahaya menembus benda bening dan mengakibatkan pantulan cahaya ke tangan saya. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut dispersi. Contoh dari penguraian cahaya ini bisa menghasilkan pelangi. Yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Pernahkah kalian melihat pensil atau sendok yang dimasukkan ke dalam air? Nah, di situ pasti akan terlihat pensil atau sendok itu menjadi patah atau bengkok. Seperti contoh berikut ini, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan menjadi bengkok. Ini contohnya. A few moments later. Baiklah teman-teman, kita akan membahas materi yang kedua, yakni mengenai perubahan-perubahan energi. Teman-teman tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah suatu perubahan daya atau biasa juga disebut dengan kekuatan. Energi itu tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah dari satu energi yang lain ke energi yang lainnya. Adapun perubahan-perubahan energi yang akan kita bahas, yakni yang pertama ada energi panas, yang kedua energi cahaya, yang ketiga energi gerak, yang keempat energi kimia, yang kelima energi listrik, dan yang terakhir adalah energi nuklir. Guys, berikut ini adalah contoh-contoh perubahan energi lainnya. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi panas. Contohnya setrika, dispenser, dan lain sebagainya. Kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya aki motor, baterai HP yang dicas, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada kipas angin, kemudian ada blender, mixer, AC, dan lain sebagainya.
Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya ada lampu, televisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, speaker, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada kurang, kami minta maaf. Dan terima kasih kami ucapkan karena sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.